Halo semuanya, welcome again to another vlog. Setelah hampir 2 bulan aku nggak upload video. Sebenarnya selama 2 bulan kemarin masih ada urusan yang penting banget dan aku harus selesaikan, sehingga nggak ada waktu untuk ngupload video ataupun edit video dan juga jualan. Tapi sekarang berhubung urusannya udah kelar, aku bisa edit video dan jualan serta gambar-gambar order baru lagi. Oke. Anyway, di vlog kali ini aku bakal bahas tentang gimana awalnya aku bisa dapat order pertama di toko aku. Awalnya aku buka toko itu pada tanggal 16 November 2021. Berawal dari ide untuk jualan barang yang memiliki relasi dengan bidang yang aku tekuni dan juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk memberikan hadiah ke teman-teman mereka. Nah, dari aku buka toko sampai dengan order pertama itu cuma serang 2 hari. Jadi aku itu dapat order pertama itu pada tanggal 18 November 2021. Jadi selang 2 hari. Disclaimer di sini, cara aku mendapatkan order pertama itu dengan cara kalian itu pasti beda dan outcome-nya itu juga pasti beda. Menurut aku order pertama itu benar-benar juga ditentukan oleh barang apa yang dijual dan juga platform yang digunakan dan menggunakan advertisement atau enggak gitu. Nah, di sini aku baru buka toko memang menggunakan Instagram Ads untuk promosi toko aku. Karena bagi aku sebelumnya aku pernah jualan skincare dan mengandalkan teman-teman yang perempuan dan circle aku untuk promosiin jualan aku. Tapi setelah aku pelajari, mungkin cara ini bakal sedikit buat algoritma dari toko aku bermasalah. Karena Instagram sendiri itu nggak bisa membaca toko aku ini target marketnya siapa, karena orang yang aku follow dan orang yang follow aku itu bukan dari kalangan yang memiliki interest yang sama, jadi kayak beda-beda sehingga orang yang datang itu juga bakal bingung gitu loh. Instagram tuh bakal bingung ini sebenarnya toko apa. Jadi yang pertama adalah aku buat Instagram dan follow orang-orang dan penjual yang sama-sama jualan barang sejenis sama aku. Hal ini tuh supaya membantu algoritma Instagram membaca apa yang sebenarnya aku jual. Jadi dia tuh bisa paham bahwa aku jual barang-barang yang lucu dan juga lebih banyak ke arah untuk perempuan kayak gitu. Yang kedua, aku menggunakan Instagram advertisement. Ini tuh untuk menjangkau orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan yang aku jual. Dan aku atur biasanya dengan biaya yang paling minimal dan diatur juga range targetnya sesuai dengan target yang aku inginkan. Jadi aku setting targetnya itu perempuan karena barang yang aku jual lebih terkait dengan perempuan daripada laki-laki. Jadi menurut aku atur range ini tuh penting banget untuk jualan kalian karena bisa memperkecil juga circle yang emang interest dengan barang-barang kalian kayak gitu. Kemudian yang tadi aku bilang sebenarnya sudah aku bilang tadi kalau misalkan sebelumnya kan aku ada minta tolong sama teman-teman buat follow akun Instagram jualan aku sebelumnya. Kali ini juga aku minta bantuan teman-teman yang punya background yang sama untuk membantu jualan aku. Karena jualanku ini lebih ke arah profesi tenaga kesehatan, jadi aku minta teman-teman yang berkecimpung di dunia itu untuk promosiin. Jadi semacam promosiin, kemudian follow akun aku kayak gitu. Karena di sini membantu banget kalau misalkan memang background teman-teman kalian itu sesuai dengan apa yang kalian jual. Kemudian yang keempat, aku buat platform untuk chat aku by WhatsApp. Jadi dan juga toko online atau e-commerce-nya itu adalah yang bisa diakses dengan cepat. Jadi followers tuh nggak bakal bingung untuk nanya-nanya ataupun mau order itu kemana kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar setting dulu Instagram kalian kemana arahnya kalau misalkan orang itu mau order kayak gitu. Satu hal yang belum aku kerjakan sih sebenarnya sekarang ini sepertinya aku butuh katalog ya, karena ada beberapa orang yang pingin request custom dan aku tuh masih belum ada background berapa sih sebaiknya harga yang aku tentukan kayak gitu. Dan kemudian juga menurut aku penting banget untuk fokus ke barang yang aku jual. Salah satu faktor kenapa aku bisa mendapatkan order yang lumayan cepat itu juga karena barang yang aku jual itu spesifik kepada satu bidang dan targetnya itu nggak begitu luas. Dan karena apa yang aku jual itu berbeda dengan yang dijual di tempat lain, dan juga karena buat aku sendiri itu juga bisa menjadi faktor kenapa order itu datang lebih cepat menurut aku. Karena sebelumnya itu kalau misalkan kalian menjual barang karena reseller gitu, nah itu tuh kan bakal perang harga. Kalau aku sih merasa bakal perang harga sih di e-commerce ya, karena
hampir semua orang itu jualan barang yang sama, dan kita tuh kayak apa sih kelebihan kita yang bisa membuat orang itu datang ke toko kita. Nah itu harus benar-benar dicari gitu loh. Aku sendiri kurang suka dengan hal tersebut karena aku bingung sebenarnya apa sih kelebihan yang bisa aku tawarkan kalau aku jual barang yang dijual orang lain, karena aku masih belum mendalami sampai sejauh itu. Jadi aku sendiri kenapa milih hal ini, selain juga karena hobi aku, jadi nggak terasa berat juga untuk ngelakuinnya, seperti menggambar atau proses itu sampai selesai, dan pada saat aku lihat hasilnya juga aku senang. Jadi aku merasa kayaknya paling cocok dengan jenis jualan seperti ini. Jadi jualan yang menurut aku emang dari hasil karya aku dan habis itu aku jual kayak gitu. Kemudian aku juga ingin sampaikan di sini, berjualan barang yang spesifik, custom, dan juga lagi nggak viral itu juga punya minusnya. Jadi kamu tuh nggak bakal dapat order yang banyak banget, jadi nggak bakal sebanyak orang-orang yang mungkin viral banget barangnya ya, jadi sampai ratusan ribu atau puluhan ribu gitu. Dan juga menurut aku kekurangannya adalah nggak sering banget orang itu bakal bakal beli barang di kamu kayak gitu, karena tujuan dari toko aku ini sendiri memang spesifik ke beberapa orang aja, jadi nggak selalu dapat order. Cuman ini bisa diakalin juga, jadi kalian pintar-pintar cari event buat kenalin jualan kalian ke teman-teman. Bisa juga dengan tahu event apa yang penting di sektor kalian dan kalian bisa jual di sana. Jadi jatuhnya bakal dapat jualan yang lebih bulking dan banyak order sekaligus gitu. Jadi misalkan ada sebuah event acara atau mungkin sebuah kayak kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang kalian jual, kalian tuh bisa kolaborasi juga dengan orang-orang tersebut, jadi bakal dapat orderan yang sekaligus banyak dan kalian itu nggak perlu banyak gambar gitu loh, jadi gambarnya cuma sedikit tapi orderannya banyak. Karena yang aku tekankan sih dari toko aku ini sebenarnya adalah relasi ya, jadi intinya dari teman-teman ke teman-temannya, atau mungkin maksudnya kadang-kadang kan kita ingin memberikan sesuatu yang spesial buat teman-teman kita, jadi aku mengandalkan hal tersebut dalam berjualan ini sih kayak gitu. Kemudian menurut aku jualan aku yang paling laku adalah seputar barang yang digunakan di bidang yang tadi aku bilang tekuni kan, yang pada akhirnya aku pikir arah jualan itu nggak bisa juga ditentukan dengan idealisme harus jualan barang ini dan barang yang lain harus laku. Jadi konsepnya itu aku awalnya memang menjual banyak barang yang beragam juga, kemudian setelah aku jalani nggak semua barang itu laku. Jadi setelah aku pikir-pikir, daripada aku mencoba terjun ke tempat-tempat yang masih aku ragu untuk bisa bersaing gitu, lebih baik aku tekuni sesuatu yang sudah ternyata lebih menghasilkan. Jadi menurut aku sih idealisme itu boleh, tapi setelah kita jalani kita tuh harus tahu sebenarnya yang menghasilkan tuh yang mana kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya barang yang lebih nggak laku dibandingkan barang lain yang ternyata laku banget, itu bisa juga kalian itu pikirkan bahwa barang yang sampingan atau barang lainnya itu nggak harus menjadi barang utama. Jadi anggapannya itu adalah barang penyerta. Jadi kalau aku pikir sih kayak orang tuh bisa aja beli barang itu sambilan dia beli barang utama kayak gitu. Jadi barang yang kalian dia inginkan apa, tapi dia juga order dan lihat-lihat barang kalian yang lain. Jadi fokusnya ke sana. Setelah aku jalani, aku juga mikir, oh ternyata aku memang lebih baik fokus ke sesuatu yang memang menghasilkan kayak gitu sih. Jadi itu dia cerita sekilas gimana aku bisa dapat order pertama aku. Intinya itu adalah aku pakai Instagram Ads tentu saja ya, dan juga aku lebih banyak memfokuskan ke barangnya. Jadi barangnya itu memang spesifik dan juga memang custom handmade, tetapi intinya bisa dijual kembali karena itu hal yang aku buat sendiri gitu. Dan aku juga masih belajar kira-kira search apa sih yang bisa menghasilkan kayak gitu kan. Mungkin kedepannya aku bakal kembangin toko aku ke ranah yang sesuai dengan apa yang menghasilkan. Anyway, aku juga masih menggunakan Instagram Ads untuk promosi toko karena biasanya aku bisa menjangkau banyak orang dari Instagram Ads. Jadi bisa kita atur juga spesifiknya untuk siapa kayak gitu. Dan toko aku ini emang bener-bener spesifik ya targetnya, jadi nggak bingung juga siapa yang seharusnya datang gitu. Terus yang juga yang terakhir, tentuin banget tujuan kamu jualan itu untuk hasilnya banyak atau maksudnya cuan, atau cuman untuk have fun, untuk hobi semata. Karena aku sendiri masih nganggap ini hanya mengisi waktu luang dan kerja hobi yang aku suka sambil aku melatih kemampuan aku menggambar dan digital arts. Jadi kedepannya masih belum tahu juga perkembangannya ke arah mana. Yang jelas saat ini masih
senang untuk buat konten video dan jualan sambil menggambar. Jadi kalian itu harus tentuin sebenarnya sih tujuan kalian memang untuk finansial atau memang hanya untuk ngisi waktu kayak gitu. Dan aku nih masih belum bisa untuk membagi waktu aku karena kebetulan banyak banget hal yang di lain ini yang harus aku lakuin. Kemarin aja sempat vakum 2 bulan ya karena memang ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi jualan kayak gini menurut aku santai gitu, jadi nggak perlu banyak target-target yang harus digapai. Dan memang sih belum bener-bener dari source ini untuk menghasilkan income tuh menurut aku masih jauh sih ke arah sana. Tapi kalau emang kalian targetnya untuk mendapatkan income bener-bener seperti bekerja 9 to 5 gitu, menurut aku sih memang mungkin harus dipikirkan lagi target pasar dan apa yang kalian jual kayak gitu. Jadi sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk terus dukung aku untuk buat studio vlog. Kalian bisa komen, like, dan follow akun Mika Fluffy ini dan juga di Instagram. Jadi see you in another video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan follow setelah nonton video aku gitu. Terima kasih ya. Dadah.